Hai, jumpa lagi dengan Haryanto Pangestu dalam session 2, modul 2. Topiknya adalah Enterprise Resource Planning. Apa yang dimaksud dengan Enterprise Resource Planning? Enterprise Resource Planning yang sering disingkat dengan ERP merupakan sistem yang berbeda dengan paket software konvensional lainnya seperti Microsoft Office. Dalam hal ini aplikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk operasional perusahaan. Microsoft Office atau aplikasi yang sejenis pada umumnya digunakan untuk membuat surat, membuat presentasi, membuat tabel atau database yang sederhana. Sedangkan Enterprise Resource Planning merupakan suatu konsep untuk aplikasi perusahaan yang mengintegrasikan data dan mendukung seluruh fungsi-fungsi utama dari organisasi. ERP juga mengintegrasikan aspek-aspek fungsional organisasi menjadi sebuah sistem dalam organisasi dengan bisnis partner, dengan customer, dengan supplier. Tujuan dari ERP adalah untuk membuat aliran informasi itu dinamis dan tersedia dengan segera, sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas dan bernilai bagi manajer, sehingga perusahaan dapat meraih keunggulan bersaing dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Tujuan dari ERP adalah untuk mengintegrasikan departemen atau lintas fungsional organisasi menjadi satu single infrastruktur yang melayani kebutuhan dari masing-masing departemen. Biasanya dalam suatu sistem ada dalam organisasinya adalah accounting, human resource, material planning, transaction processing, dan biasanya aplikasi tersebut belum terintegrasi dan berdiri sendiri. Dengan adanya ERP, maka sekarang terintegrasi menjadi satu kesatuan. ERP mengintegrasikan informasi dari sumber yang berbeda dan menyediakan informasi secara real time. Sistem ERP mengintegrasikan perencanaan, manajemen, dan penggunaan semua sumber daya organisasi. Artinya, sistem ERP dirancang untuk memecahkan masalah information silos dari suatu organisasi. Nah, banyak sistem informasi dikembangkan untuk area fungsional tertentu atau departemen tertentu dan tidak dapat berkomunikasi antara satu sistem di area fungsional atau lainnya atau departemen lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan information silos. Perangkat lunak ERP memiliki ratusan proses bisnis yang dibangun ke dalam logika sistem yang mungkin tidak sesuai dengan proses organisasi saat ini. Ketika menerapkan suatu sistem ERP, maka perusahaan memiliki dua pilihan. Yang pertama, ubah proses bisnis perusahaan agar sesuai dengan perangkat lunak daripada ERP, atau ubah perangkat lunak ERP untuk mencocokkan dengan proses bisnis organisasi. Nah, tentunya harus memperhatikan komponen-komponen daripada ERP sendiri, yaitu ada hardware, software, informasi, proses, people. Dalam hal ini hardware seperti server dan perangkat lunak lainnya, dan ada software yaitu operating system, database, information juga dari sumbernya dari internal maupun eksternal, dan proses merupakan suatu prosedur atau bisnis proses perusahaan atau kebijakan-kebijakan perusahaan. Dan tidak kalah penting adalah komponen dari people, karena di sini ada pengguna akhir, pengguna, kemudian juga ada IT staff yang mensupport terhadap jalannya aplikasi ini untuk perusahaan. Ada beberapa benefit daripada sistem ERP, yaitu dari sistem dan juga dari bisnis. Nah, benefit daripada sistem, dari sudut pandang sistem, integrasi data dan aplikasi di seluruh area fungsional, yaitu data dapat dimasukkan sekali dan digunakan oleh semua departemen sehingga meningkatkan akurasi dan kualitas daripada data. Peningkatan pemeliharaan dan dukungan dari staf TI, teknologi informasi, dapat secara terpusat. Kemudian adanya konsistensi antar muka pengguna di berbagai aplikasi, berarti sedikit pelatihan, produktivitas lebih baik, dan juga perpindahan pekerjaan lintas fungsional dapat berlangsung dengan cepat. Keamanan data aplikasi dapat ditingkatkan karena terkontrol oleh adanya perangkat keras yang sudah terpusat.
Tetapi selain benefit daripada sistem, ERP juga dapat dipandang adanya kelemahan daripada sistem, yaitu sistem ini adalah kompleks. Kompleks untuk menginstalasi, mengkonfigurasi, pemeliharaan sistem, sehingga membutuhkan staf teknologi informasi, baik untuk perangkat keras, kualitas jaringan, dan sebagainya. Konsolidasi perangkat lunak sumber daya teknologi informasi ini menjadi sulit, kadang-kadang sulit untuk dicapai. Konversi data dari sistem yang lama menjadi sistem yang baru itu merupakan suatu proses yang rumit. Pelatihan kembali staf teknologi informasi ke dalam suatu sistem yang baru menimbulkan suatu resistensi, bahkan bisa mengurangi produktivitas. Tetapi ada juga dilihat dari bisnis benefit, ERP menyediakan banyak bisnis benefitnya. Misalnya, perusahaan menjadi lebih lincah dalam hal menanggapi perubahan lingkungan yang selalu bertumbuh, dan juga untuk mempertahankan pangsa pasar, berbagi informasi, bertukar informasi antara unit, berkolaborasi, kemudian dapat saling berhubungan, dapat bertukar informasi secara real time, bahkan dengan rantai supply untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Layanan pelanggan menjadi lebih baik, arus informasi dapat lebih cepat lintas departemen, efisiensi proses bisnis ditingkatkan karena sudah terjadi re-engineering perusahaan didukung oleh aplikasi daripada ERP. Selain benefit dari bisnis tersebut, terdapat kekurangan-kekurangan dari segi bisnis, yaitu bahwa kita harus melatih semua karyawan terhadap sistem yang baru, dan ini memakan waktu dan juga biaya yang lumayan mahal. Perubahan peranan bisnis, batas departemen, menciptakan pergolakan dan juga resistensi terhadap sistem yang baru, dan ini membutuhkan adanya change management yang dilakukan oleh perusahaan. Kurang lebih demikian untuk introduction terhadap enterprise resource planning. Sampai jumpa pada session berikutnya. Terima kasih.